kali kosek A kurang sin kuadrat A sama dengan cos kuadrat A. Untuk yang ruas kiri ini, karena di sini ada tanda perkalian, maka kita kerjain ini dulu, yaitu sin A dikali kosek A dikurang sin kuadrat A harus buktikan supaya menjadi cos kuadrat A. Karena kosek A itu bisa ubah pakai rumus kebalikan, yaitu kosek bisa diganti menjadi 1 per sin. Maka sin A dikali kosek A diganti menjadi 1 per sin A. 1 per sin A dikurang sin kuadrat A. Sin A dikali 1 per sin A, maka dapat sin A per sin A. Lalu belakang kurang sin kuadrat A. Bagian sin dibagi sin menghasilkan 1, dikurang sin kuadrat A. Jadi ini mau gimana ubah ke dalam cos kuadrat A, kita bisa pakai identitas jenis ini, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Sekarang di sini nilainya adalah 1 dikurang sin, maka kita bisa pindahin yang sin ini ke ruas kanan, maka nanti sisa cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sin kuadrat alfa ini tanda positif dipindah ke kanan menjadi negatif sin kuadrat alfa. Maka 1 dikurang sin kuadrat alfa bisa diganti menjadi cos kuadrat alfa. Kita kembali ke soal, yaitu 1 dikurang sin kuadrat A itu bisa diganti menjadi cos kuadrat A. Maka ini terbukti dengan yang ruas kanan. Lanjut soal berikutnya. Kosek A ditambah kot A dikali 1 kurang cos A itu sama dengan sin A. Jadi kita mau pembuktian bagian ruas kiri disederhanakan menjadi ruas kanan. Kita mulai dari bagian sini berkalian. Karena di sini ada 2 suku, dengan yang bagian sini ada 2 suku, maka kita kerja distributif, yaitu yang pertama kosek A dikali 1, maka dapat kosek A. Kedua, yang depan nanti dikali yang belakang. Kosek A dikali min cos A, maka dapat min kosek A lalu cos A. Lanjut, yang belakang kot A dikali 1, maka dapat positif kot A. Lalu kot A dikali min cos A, maka dapat min kot A kali cos A. Sekarang kita sederhanakan. Kosek ini kita bisa ganti menjadi sesuai rumus kebalikan, yaitu kosek menjadi 1 per sin. Jadi kosek ini kita ganti ke 1 per sin A. Lalu dikurang kosek A sama kita ubah ke 1 per sin A. Lalu yang di belakang ini adalah cos A. Ditambah kot A, ini kita biarin dulu, atau mau ubah bisa pakai rumus perbandingan yang di bagian sini. Kot alfa itu bisa ganti menjadi cos alfa per sin alfa. Jadi kot A ini kita ganti ke cos A lalu per sin A. Lalu belakang kot A kita bisa ganti lagi menjadi cos per sin dikurang cos A per sin A belakang dikali cos A. Lanjut, 1 per sin A, lalu ini kurang karena ini kan soal perkalian, maka 1 per sin A dikali cos A, maka dapat cos A per sin A.
lalu tambah bagian ini tetap cos A per sin A. Lalu kurang, karena ini soal perkalian dan cos A ini kalau nggak ditulis itu per 1, maka kita bisa pakai perkalian yaitu cos A dikali cos A dapat cos kuadrat A. Lalu per sin A dikali 1 maka dapat sin A. Bagian di sini yang bisa dihilangkan itu di bagian tengah, yaitu min cos A per sin A dengan plus cos A per sin A ini bisa habis, yaitu min ditambah yang plus ini otomatis habis karena ini sama persis ya. Jadi sekarang tinggal 1 per sin A dikurang cos kuadrat A lalu per sin A. Karena penyebutnya sama, ini kita bisa gabungkan yaitu sin A. Jadi yang atas 1 dikurang cos kuadrat A. 1 kurang cos kuadrat A itu bisa sederhana lewat identitas ini, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Supaya bisa menghasilkan 1 kurang cos, maka yang cos ini kita pindahin ke ruas kanan. Maka sisa sin kuadrat alfa sama dengan ini dipindah ke kanan, maka jadi 1 kurang cos kuadrat alfa. Jadi yang bagian ini kita ganti ke bagian pembilang nih. 1 kurang cos kuadrat A, 1 kurang cos kuadrat alfa ganti ke sin kuadrat alfa. Maka ini ganti ke sin kuadrat A per bagian bawah itu sin A. Maka yang bagian sini bisa dicoret. Sin A dibagi sin A maka dapat 1. Sin kuadrat A dibagi sin A maka dapat sisa sin A. Jadi sin A per 1 maka hasil akhir adalah sin A. Maka jawaban ini terbukti sesuai dengan ruas yang kanan.